Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Aku mencintaimu. Jam 4 dini hari. Dia terbangun. Dia merasakan perutnya yang terasa nyari. Dia mulai mengingat hari. Menerka-nerka saat ini sudah tanggal berapa? 23 April. Astaga, bukankah sekarang perkiraan lahirnya? Aduh, dia menyentuh perutnya yang kembali merasakan sakit. Dia ingin meminta pertolongan Arden. Namun saat melihat ke samping, ternyata suaminya itu sudah tidak ada di sampingnya. Panggil dia. Suaranya sudah terdengar seperti merintih. Antara ingin memanggil dengan keras dan menahan sakitnya di bagian perut. Astaga deh, cemas Arden. Dia membuka pintu kamar dan melihat sang istri yang sudah terduduk di atas ranjang, dengan wajahnya yang terlihat pucat. Sejak semalam Arden tidak bisa tidur. Dia baru saja dari dapur untuk mengambil air hangat. Dengan tergesa Arden menghampiri, langsung mendekap istrinya erat. Perutku sakit. Kita ke rumah sakit sekarang, putus Arden. Setelahnya semua berjalan seperti begitu cepat. Arden, Silvana dan kedua adiknya membawa Dea ke rumah sakit. Kedua orang tua Dea juga sudah berada di sini, dan mereka pun ikut pergi ke rumah sakit pula. Bersama-sama menuju rumah sakit Royal Dut. Tidak ada suara cemas yang terdengar di tengah keluarga itu. Yang ada hanyalah rintihan Dea yang merasa kesakitan. Hingga waktu berlalu dan 5 jam, Dea mengalami sakit, sampai akhirnya bayi mungil itu terlahir dengan sempurna. Di saat dia merasa sangat lelah, tiba-tiba Arden memeluknya dengan derai air mata. Deh, aku sangat mencintaimu. Lirih Arden, tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan selain kata cinta. Arden melihat secara langsung proses persalinan itu terjadi. Tiap kali dia menjerit ketika kepala bayi mereka hendak keluar. Arden tidak bisa berkata-kata lagi. Dea adalah segalanya bagi dia. Panggil Dea lirih. Arden memeluk dia terlalu erat, hingga membuatnya sedikit sulit untuk bernafas. Kamu mau membunuhku? Tanya Dea dengan lesu. Sesungguhnya tenaganya benar-benar habis. Bahkan sang perawat langsung memasang infus ketika dia selesai melahirkan. Kini bayi perempuan mereka sudah berada di tangan para orang tua. Sementara Arden masih sibuk memeluk istrinya. Maaf sayang, aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Arden lantas mengecup sekilas bibir sang istri. Dan suasana kembali tegang saat dia harus menjalani proses jahit-menjahit. Untuk melahirkan bayi perempuannya, dia mendapatkan 5 jahitan. Jam 11 siang. Dia sudah dipindah di ruang perawatan. Sedari tadi, dia belum menggendong sang anak. Bayi mungil itu tertidur pulas di dalam box bayi. Saat bangun, para orang tua yang menenangkannya. ASI Dea juga belum keluar. Kata perawatnya masih tersumbat. Harus belajar dipompa dulu agar jalan ASInya terbuka. Atau meminta suaminya untuk terlebih dulu. Mendengar itu Arden hanya senyum-senyum, sementara dia mencebik. Sore hari dia sudah boleh pulang. Tidak perlu menginap karena kondisi anak dan ibu dalam keadaan baik-baik saja. Para orang tua juga setuju pulang, merasa lebih leluasa untuk mengurus dia dan anaknya ketika berada di rumah. Dadaku sakit sekali, rasanya mau pecah. Keluh dia. Arden lantas menyentuh dada istrinya yang terlihat semakin membesar. Dan saat disentuh, terasa keras. Astaga deh, ini besar sekali. Apa sakit?
Iya, jawab Dea sambil merengek. Silvana yang ada di sana geleng-geleng kepala. Kata Dea kalau pakai pompa ASI sakit. Kalian turuti saja saran perawat tadi. Mama akan bawa cucu mama keluar. Ucap Silvana. Setelahnya dia keluar dan menutup pintu. Dan Arden langsung menelan ludahnya dengan kasar. Deh, kamu siap? Dia mengangguk pasrah. Dia sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Dadanya sakit sekali. ASI ini menumpuk begitu saja. Kata perawat tadi memberikan rangsangan pada dada akan membuat ASI lebih cepat keluar. Juga diberi pijatan-pijatan lembut. Arden pun menuruti saran perawat itu. Sebelum anaknya menikmati kedua buah ini, dia lebih dulu menikmatinya. Sentuhan Arden membuat dia menutup matanya, merasakan sensasi yang berbeda. Jika tadi hanya ada sakit, kini mulai terasa berdeser. Panggil dia lirih. Satu panggilan yang membuat Arden makin bersemangat. Tapi dia tetap harus menahan diri. Karena tidak ada penyatuan di antara mereka. Deh, ASINya keluar. Pakai pompa, nanti ASINya untuk anak kita. Arden menurut, katanya ASI pertama itu bagus untuk si jabang bayi. Karena itulah, dia tidak ingin memakannya sendiri. Malam itu akhirnya ASI dia mulai keluar dengan lancar. Baby mereka bisa minum ASI dari sumbernya langsung. Sang anak memang belum diberi nama. Arden dan Dea masih bingung. Pasalnya, selama kehamilan, mereka memang merahasiakan jenis kelamin. Meski dokter kandungan mereka tahu apa jenis kelaminnya. Tapi Arden dan Dea tidak pernah bertanya. Jam 10 malam, Arden dan Dea mulai berbaring di atas ranjang. Mereka saling memeluk. Berapa lama puasaku? 40 hari. Lama sekali, keluh Arden. Setelah 40 hari, nanti kamu langsung suntik KB ya, pinta Arden. Dan dia mengangguk. Dokter Bella juga menyarankan seperti itu. Setelah 40 hari, dia diminta untuk kembali lagi datang ke rumah sakit untuk melakukan suntik KB. Iya, Jangan panggil lagi, mulai sekarang panggil aku dengan sebutan papa, agar nanti anak kita mengikuti. Iya, Pak, jawab dia dengan manja, membuat Arden sangat gemas. Kamu sangat menggoda. Malam itu mereka berdua tidak tidur, karena tiap anaknya bangun, mereka juga bangun. Dan saat anaknya tidur, mereka bukan ikut tidur, malah asik saling memberi sentuhan. Pagi-pagi keduanya tepar. Silvana dan Mariam ibunya Dea hanya mampu geleng-geleng kepala. Baru semalam anak dan menantunya itu sudah tak bertenaga. Akhirnya disiasati untuk ASI dia dipompa saja. Jadi siapapun bisa memberi ASI untuk anak mereka. Untung ada kita, ucap Silvana, dan Mariam pun tertawa pelan. Sudah 1 minggu dan acara syukuran kelahiran cucu pertama, keluarga Harwell pun digelar. Malam itu juga nama sang anak diumumkan. Raisa Harwell adalah nama yang dipilih oleh Arden dan Dea. Baby Raisa disambut dengan bahagia oleh semua keluarga besar Harwell. Apalagi saat melihat bayi mungil itu begitu mirip dengan Arden kecil. Membuat semua orang kembali mengingat bagaimana Arden kecil dulu. Saat acara berlangsung, Silvana dan Mariam gantian memegang baby Raisa. Arneta dan Arsila pun sigap memegang keponakan mereka. Baby Raisa dengan tidak terlalu kasar. Karena baby Raisa masih begitu lembut. Dan saat acara kumpul keluarga masih berlangsung di lantai dasar rumah keluarga Harwell, tiba-tiba Arden menarik tangan dia untuk pergi dari sana. Mau kemana? Arden malah meminta istrinya diam, terus menarik dia untuk mengikuti langkahnya.
Setelah cukup aman, Arden mempercepat langkah mereka hingga seperti berlari menuju taman belakang. Kenapa ke sini? Tanya dia antara heran dan bingung. Semakin bingung ketika Arden menariknya untuk masuk ke dalam dekapan. Malam ini cuaca begitu cerah, bahkan ada bulan yang bersinar terang. Sendirian di atas langit sana, karena semua bintang belum berani muncul. Mau pacaran? Tanya dia. Dia buka suara duluan, sambil menggantungkan kedua tangannya di leher sang suami. Hanya ingin berdua, jawab Arden pula. Beberapa hari ini mereka berdua sama-sama sibuk. Bukan hanya mengurus baby Raisa, tapi juga menyambut semua keluarga yang setiap hari selalu datang ke rumah ini untuk melihat anak mereka. Hal ini juga menjadi pertemuan pertama kalinya bagi Dea dan seluruh keluarga besar Harwell. Kadang Arden masih merasa takut istrinya itu merasa tidak nyaman. Karena itulah dia selalu menciptakan waktu berdua seperti ini untuk membuat istrinya kembali bahagia. Kamu bahagia? Tanya Arden dan Dea langsung mengangguk cepat. Tentu saja dia sangat bahagia, bukan hanya tentang baby Raisa. Namun penerimaan semua keluarga Harwell atas dia dan keluarganya juga membuatnya bahagia. Awalnya dia memang merasa canggung, merasa tak nyaman, merasa terasingkan. Namun dia tidak semerta-merta, dia juga terkadang membuka obrolan. Hingga semuanya mengalir begitu saja. Keluarga dia dan Arden memang sangat berbeda. Namun dia tidak ingin itu menjadi penghalang. Apalagi selama ini Arden selalu memperlakukannya seperti ratu. Tidak ada lagi yang membuat dia merasa bahagia lebih daripada itu. Deh, apa? Kamu adalah istriku. Aku tahu. Aku mau bicara serius. Jangan serius-serius, cium saja. Goda dia. Arden terkekeh, tapi menuruti keinginan istrinya itu. Dia tahu Arden hanya ingin menenangkan dia. Di tengah keramaian ini, dia tahu bahwa Arden tidak ingin dia merasa sendiri. Arden lantas menggendong sang istri seperti pengantin baru, membawa Dea untuk duduk di kursi taman itu. Memangkunya dan kembali menyatukan bibir. Aku mencintaimu deh. Aku mencintaimu Ar. Batin keduanya. Judul Aku Hanyalah Mantan Simpanan sudah tamat ya. Terima kasih.